Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Hari ini kita memasuki subtema yang ketiga di seminar tengah tahun kita. Ada 5 subtema yang dibahas. Ya, yang pertama keluarga yang dipulihkan sudah, lalu minggu lalu keluarga yang beribadah, dan hari ini kita masuk pada subtema yang ketiga yakni keluarga yang harmonis. Kita akan mendasarkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, atau mungkin lebih tepat bait 1 sampai bait 6, karena Mazmur ini adalah nyanyian. Saya ambil dari terjemahan baru yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jemaat Tuhan boleh menyimak melalui layar yang telah tersedia. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau, karena baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang menjadi subtema kita hari ini adalah keluarga yang harmonis. Saya mau mengajukan dulu satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama. Apa yang segera muncul di pikiran kita ketika kita merenungkan frasa atau istilah keluarga yang harmonis? Apakah keluarga yang harmonis artinya keluarga yang tidak pernah ada perbedaan pendapat, tidak pernah ada pertengkaran sama sekali, baru disebut keluarga yang harmonis? Atau seperti apa? Atau yang lebih dalam lagi, mungkin kita ini ya, ada dengan gambar kita bisa melihat keluarga yang harmonis. Apakah keluarga yang suka ada permainan bersama antara orang tua dan anak, seperti itu main ular naga panjangnya ya waktu saya kecil. Atau gambar yang di atas sebelah satunya lagi, wah ini orang tua yang suka kecup kening anak-anaknya ya, setiap hari, itu baru harmonis ya. Atau yang di bawah, keluarga yang rutin healing bersama dengan anak-anaknya. Ya, itu lagi di suatu taman. Atau keluarga yang kerjanya berdoa aja terus, keluarga harmonis. Yang mana? Jawaban saudara, coba. Ya. Pilih yang mana, bebas ya, nggak ada nilainya. Nah, kalau menurut saya ini semua minimal dia keluarga yang lagi harmonis. Ya. Lagi harmonis, baru difoto untuk keperluan konten, ya kan? Atau bahkan mungkin sebenarnya tidak harmonis, cuma karena mau ditampilkan di media sosial, masa cemberut, ya kan? Misalnya tunggu, kecup anak dulu supaya kelihatan harmonis, ya, baru dikecup. Bisa jadi sebenarnya lagi nggak harmonis. Atau mungkin kita bilang, oh keluarga harmonis itu yang berdoa terus, ya, satu hari minimal 5 kali berdoa. Ya, makan pagi, makan siang, makan malam, tidur malam, bangun pagi. Ya. Sehari 5 kali berdoa. Ya, seperti itu. Pas lagi berdoa, pas lagi difoto, berarti yang foto nggak berdoa. Ya kan? Ya, yang mana yang harmonis? Belum tentu empat-empatnya harmonis. Minimal mereka sedang memberikan kesan harmonis. Bukankah kadang-kala kita juga gitu? Ya, mungkin sebelum berangkat ke gereja ribut dulu di rumah, woi cepat mandinya, gantian pakai toilet misalnya. Terlambat nanti, saya pelayanan lagi hari ini. Ya kan, ribut. Di jalan juga, ini kok macet, mobil depan lambat banget sih jalannya, udah hijau lampu masih lambat. Baru belajar ya bawa mobil misalnya. Ya, begitu sampai di gereja langsung, ya kan, setelan hari Minggu. Shalom, lama gak ketemu, pada baru 10 menit yang lalu di kafe di atas lagi ribut misalnya. Di sini nggak ada ya, ini cuma angan-angan ya, cuma angan-angan. Seperti apa keluarga yang harmonis?
Kalau dibilang nggak pernah ribut, udah pasti enggak lah. Udah pasti enggak. Apalagi dibilang nggak pernah beda pendapat. Oh, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Coba kita mencoba memaknai kata harmonis. Ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia terlalu sederhana menurut saya. Bukan salah, nggak salah tapi terlalu sederhana. Cuma dibilang kata harmonis itu dibilang bersangkut paut dengan harmoni. Ya iyalah, harmonis itu kan kata sifat. Artinya ada kaitannya bersifat harmoni. Iya. Lalu seia sekata. Apakah seia sekata selalu pendapatnya sama, kata-katanya selalu sama baru seia sekata? Misalnya, makan apa kita habis pulang ibadah? Langsung berempat, papa, mama, anak dua langsung ngomong. Nasi goreng, seia sekata. Apakah gitu? Itu baru namanya harmonis, ya. Jadi belum terlalu jelas, ya. Kalau di Kamus Bahasa Inggris agak bagus, bukan agak bagus, jauh lebih bagus ya, dari kalimatnya aja panjang, ya kan? Setidaknya ada persetujuan, ya. Ada di antara musical component, ya, komponen musik atau kecocokan musikal. Ya, contohnya dibilang suara yang harmonis. Nah, suara yang harmonis, apakah nadanya sama semua? Enggak. Apakah notnya cuma do 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 itu harmonis? Itu namanya bukan cuma seia sekata, tapi senot dan selirik. Ya, enggak juga. Ya, kalau ada vokal grup atau paduan suara, pasti yang disebut dengan harmonis apa? Suaranya itu beda-beda, tapi bisa menyatu, tapi beda-beda tuh. Ya, ada suara tenor, ada suara sopran, ada suara alto, ada suara bass. Ya. Jadi bisa berbeda-beda, tetapi membentuk satu keindahan yang enak di telinga. Padahal beda. Ya, saya mau kasih satu contoh. Kalau gambar nggak seru, ya. Kebetulan saya punya di rumah ya, udah 2 tahun gak dimainin ya, semoga steril. Coba ya, mudah-mudahan gak fales. Ini yang paling enak alat musik, ini gak pernah fales ya. Asal sembur aja pasti enak ya. Tebak lagu. Terbalik. Lagu apa? Sol la sol mi, sol la sol mi. Mau lanjut? Re re si do do sol. Ya, 3 bulan lagi Natalan kita ya. Jangan lupa lagu Malam Kudus, bahaya kalau lupa. Kalau anak-anak remaja lupa Malam Kudus nggak dapat baju baru biasanya. Ya, itu tadi notnya minimal 3, harmoni, ya, membentuk satu akor. Ya. Akor dulu zaman saya sekolah guru kesenian ada akor tonika, akor dominan, ya, do mi sol, ada fa la do, ya. Nah, lalu kalau orang yang lebih keren lagi nada-nada jazz, ada namanya mayor 7, ya, ada nadanya si belakangnya biar agak miring-miring katanya gitu ya. Bukan otak yang miring tapi nadanya miring, enggak terlalu do mi sol tapi manis kedengarannya, indah, enak. Ada lagi kunci-kunci, kalau yang ngerti musik, ngerti ini saya biar kesannya ngerti ya. Ada kunci diminis, ya cuman sebentar lalu dia ke kunci lainnya biar lebih indah lagi didengar. Dan itu semua notnya banyak, bukan satu. Ya, tapi ketika disatukan, membentuk satu keindahan di dalam perbedaan. Ya, makanya berbeda-beda tetapi tetap satu. Bukan artinya disatukan dengan meniadakan perbedaan, bukan. Ya. Makanya kita bangga sekali bangsa kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, itu harmoni. Ya, bukan berarti seluruh Indonesia disatukan jadi satu suku, enggak. Sukunya tetap beda-beda, iya kan? Tetap beda. Bahasanya tetap bisa beda, tapi sepakat untuk bersatu di dalam harmoni, lalu membuat satu bahasa nasional tanpa memberangus bahasa-bahasa daerah. Ya karena itu jangan dihilangkan bahasa daerah, itu identitas kita. Walaupun banyak yang nggak pandai lagi bahasa daerahnya sendiri, ya. Termasuk saya, mendengar agak mending, ngomong kadang logatnya pas, kadang enggak. Nah, seperti itu. Jadi yang pasti, untuk yang disebut harmoni nggak bisa tunggal, nggak bisa seragam. Kalau seragam bukan harmoni, itu namanya penyeragaman.
Ya, harmoni itu syaratnya adalah perbedaan. Karena itu mau membentuk keluarga, syarat nomor satu perbedaan. Satu pria, satu wanita. Itu dulu nomor satu, itu wajib beda. Ya, wajib beda. Ya, jangan sampai jeruk makan jeruk. Itu di firman Tuhan juga jelas dilarang. Satu laki-laki, satu perempuan. Ya, walaupun semakin kesini orang semakin macam-macam. Ya, tetapi kita cukup bersyukur di bangsa kita perbedaan gender ketika mau menikah masih menjadi syarat yang sangat penting. Nah, gereja kita akan terus juga berpegang kepada prinsip kebenaran ini. Perbedaan. Ya, satu pria dan satu wanita. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, dari Mazmur 128, 2 kali disebut kata takut akan Tuhan. Di ayat 1 itu yang menjadi kunci dari ayat 2 dan ayat 3. Lalu di ayat 4 disebut lagi takut akan Tuhan. Ya, di ayat 1 dibilang takut akan Tuhan, ayat 2 baru nanti anaknya, istrinya begini, pekerjaannya bagaimana, akan diberkati Tuhan. Bahkan setelah ayat keempat dibilang takut akan Tuhan, kamu hidupmu akan diberkati. Bahkan kamu akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Ya, ini bersesuaian dengan Taurat Tuhan. Takut akan Tuhan nanti akan diberikan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu atau umurmu. Ya, bahasa pemazmur bilang melihat anak-anak dari anak-anakmu. Jadi sangat mungkin bahkan most likely kalau tidak ada intervensi Tuhan yang lain daripada umumnya, maka ketika kita menghargai orang tua kita, kita pun akan diberikan umur yang panjang. Ya, kecuali Tuhan punya rencana lain, tapi yang standarnya seperti itu. Ya, standarnya seperti itu. Maka kuncinya adalah hiduplah takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan di Amsal disebut takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Ya, takut akan Tuhan ini besar sekali kata ini, maknanya juga banyak sekali. Ya, orang yang rajin beribadah belum tentu takut akan Tuhan. Tapi orang yang takut akan Tuhan dia akan rajin beribadah. Ya. Orang yang takut akan Tuhan akan hidup saleh. Tapi orang yang kelihatannya saleh belum tentu takut akan Tuhan. Karena itu takut akan Tuhan ini mula dari semuanya. Ya, ini yang menjadi base, ini yang menjadi dasar. Yang membuat orang memiliki karakter yang baik. Dengan karakter yang baik maka dia akan sanggup menampung semua talenta berkat yang Tuhan karuniakan. Berapa banyak orang yang tidak punya dasar yang kuat di dalam takut akan Tuhan, ketika dia diberikan berkat termasuk materi, jabatan, berlimpah-limpah mulai ngaco hidupnya. Ya, di Alkitab banyak contohnya. Raja Salomo yang paling prominent, yang paling menonjol. Ya, dia diberikan hikmat seperti yang tidak pernah diberikan Tuhan kepada semua raja-raja Israel sebelum dia tidak ada, setelah dia tidak ada, tapi toh jatuh dalam penyembahan berhala. Ya, ini yang paling menyedihkan. Hikmatnya paling tinggi di zaman dia zaman keemasan Israel, tidak ada peperangan, bahkan dari negara lain studi banding. Mau ketemu Salomo yang katanya pinternya, bijaksananya, minta ampun. Ya, tapi toh ujung hidupnya bisa gitu. Karena itu takut akan Tuhan ini bukan berbicara tentang dulu saya pernah lahir baru. Bukan. Bukan hanya berbicara hari ini. Bukan hanya berbicara besok. Tetapi ini berbicara tentang durasi yang begitu panjang sampai Tuhan memanggil kita kembali kepadanya. Nah, pertanyaan lagi. Ini banyak pertanyaan. Ya, karena takutnya gak ada yang nanya nanti. Jadi saya yang nanya. Keluarga yang harmonis itu anugerah Tuhan atau tanggung jawab manusia? Ya. Ayo, jawab. Jawab salah satu salah. Dua-duanya, ya kan? Memang tentu untuk menjalani hari ke hari, saya mau bilang satu bahasa doktrinal, satu bahasa pastoral. Kalau bahasa doktrinal, udah pasti itu keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan. Anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan. Kadang-kadang orang gak berusaha setengah mati membangun keluarga harmonis, tapi relatif
adem ayem tentrem rumah tangganya. Mungkin karena sama-sama pendiam, ya. Jadi di rumahnya tenang, ya, jarum jatuh kedengeran. Begitu heningnya, ya, karena sama-sama pendiam, ya. Mungkin di hatinya udah kesel ngeliat pasangannya, tapi mau keluar karena budaya harus bisa kontrol kata-kata, jangan sampai keluar yang jelek, ya. Tapi bisa karena kedewasaan rohani juga, ya. Tentu secara doktrinal kita meyakini keharmonisan di dalam rumah tangga juga perlu anugerah Tuhan, malah harus karena anugerah Tuhan, harus. Tapi itu tidak menafikan atau meminggirkan tanggung jawab manusia. Ya. Tidak meminggirkan tanggung jawab manusia. Jadi Tuhan menganugerahkan, tetapi manusia bertanggung jawab untuk apa? Untuk membangun keluarga yang harmonis. Loh, sudah harmonis, Pak. Memaintain keluarga yang harmonis. Jadi dua-duanya, ini dua sisi dari mata uang yang sama. Ya, keluarga yang harmonis adalah anugerah Tuhan dan juga tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia ini bahasa pastoral. Ya, bahasa pastoral. Jadi ya karena ini tentang keluarga tentu banyak bahasa-bahasa pastoral yang disebutkan. Keluarga yang harmonis tidak otomatis. Wah, udah lahir baru, udah semua dipulihkan Tuhan. Ya, kamu diam aja, saya yang bereskan semua, kata Tuhan. Ya. Di kacamata Tuhan begitu. Ya, tapi Tuhan mau kita bertanggung jawab. Ya, enggak boleh enak-enakan duduk-duduk leha-leha santai-santai, enggak bisa. Ya, bukan itu panggilan kita. Maka ini tidak otomatis dan juga tidak mekanis seperti pencet tombol atau diputar kayak jam-jaman dulu ya. Enggak tahu zaman sekarang masih ada yang punya kayak diputar dulu jamnya. Nanti dia muter sendiri, ketak gitu ya. Jam mekanis. Enggak statis, ya, enggak statis. Kalau dulu mungkin standar harmonis segini, zaman sekarang segini enggak cukup. Karena apa? Karena dulu tantangannya enggak sejelimet, tidak seribet zaman sekarang. Zaman sekarang distraksinya terlalu banyak, ya. Mau sosialisasi aja lewat ini, ya kan? Semua lewat ini. Mau berteman lewat ini. Cari jodoh pun udah banyak yang lewat ini. Iya kan? Kalau zaman dulu saya masih kecil masih sempat main tanah. Ya, tentu nggak ada di rumah, kita cari tempat yang ada tanahnya, korek-korek, main-main. Sekarang masih ada nggak anak cucu kita yang main begitu? Mungkin relatif, kalaupun ada sangat jarang. Ya, sangat jarang. Maka kesempatan untuk bersosialisasi secara tatap muka langsung semakin sedikit durasinya. Ya, maka tantangan di zaman sekarang itu jauh lebih kompleks. Ya, untuk itu perlu komitmen yang serius dengan upaya yang disengaja. Termasuk, nah ini tadi yang faktor X, ya, melalui doa yang sungguh-sungguh dan intervensi ilahi. Ya, ini kalau di Kristen tentu tetap kita bergantung kepada, kalau bahasanya campur tangan Tuhan. Ya. Harus ada campur tangan Tuhan, harus pakai doa lagi. Karena apa? Karena kita terbatas, pikiran kita terbatas, kesabaran kita terbatas, kemampuan kita mengendalikan diri dari segala hasrat yang ada dan godaan tawaran dunia, kita juga terbatas. Saya kuat kok, iya kuat. Setahun lagi digoda terus, 2 tahun lagi digoda terus dengan semua yang ada di dunia ini. Lama-lama bisa nggak tahan. Ya, manusia juga terbatas, ya kan? Nah, berikutnya, bagaimana membangun keluarga yang harmonis? Ya, ada 3 step. Ya, ini juga disampaikan tadi pagi. Saya sedikit memodifikasi. Sadari, hargai, dan lakoni hakikat dan ordo yang ditetapkan Tuhan dalam keluarga. Ya, ini namanya pembagian tugas. Yang gambar latar putih itu adalah hakikat pria dan wanita, atau lebih spesifik suami dan istri di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan adalah kepala dalam rumah tangga, lalu pria dan wanita itu posisinya sejajar. Sama-sama manusia, sama-sama orang berdosa, sama-sama butuh pertolongan dan bimbingan Tuhan. Maka logikanya
Semakin dia takut akan Tuhan, maka pria dan wanita akan sama-sama mendekat kepada Tuhan. Ya, kalau sama-sama pria dan wanita sama-sama mendekat kepada Tuhan, maka jarak antara pria dan wanita juga semakin dekat. Semakin jauh daripada Tuhan, maka pria dan wanita juga semakin jauh. Ya, begitu dalam pernikahan. Itu namanya hakikat. Tetapi ada namanya ordo. Ordo apa nih? Ya, ordo. Ordo ini maksudnya urutan. Dalam pengertian urutan. Ordo bisa pengertiannya bisa macam-macam. Urutan. Ya. Urutan ini bukan siapa yang lebih hebat. Bukan. Ini namanya pembagian tugas. Saya pernah kasih istilah itu atau ilustrasi. Di kelas mahasiswa itu ada banyak. Lalu ada dosen. Dosen lebih tinggi. Mahasiswa ini sama semua di hadapan dosen. Tapi demi keteraturan kelas, maka pilih ketua kelas siapa. Ya, bukan karena paling hebat, karena dia diminta jadi koordinator di kelas tersebut. Bisa jadi dia setahun, ada bisa jadi tiap semester diganti ketuanya supaya semua melatih diri untuk kepemimpinan dan lain sebagainya. Nah, di keluarga juga gitu. Jadi Tuhan menunjuk suami sebagai ketua kelas atau sebagai kepala di dalam keluarga. Termasuk itu di dalam kepemimpinan, termasuk di dalam kerohanian. Lalu istri sejajar dengan suami, tetapi suami yang diberikan tongkat wewenang kepemimpinan oleh Tuhan. Ya, dan suami bersama-sama dengan istri itu punya garis komando kepada anak. Anak lebih di bawah. Ya, bukan berarti anaknya nggak berharga, enggak. Ya, kalau di mata Tuhan termasuk anak pun sejajar sama orang tua, termasuk dengan opa oma pun sejajar di mata Tuhan. Ya, tetapi ini hanya pembagian tugas. Karena itu di Kolose, di Efesus, Tuhan katakan, hai suami, kasihilah istrimu. Ya. Sebagaimana Tuhan mengasihi jemaat, bahkan mengorbankan hidupnya bagi jemaat, demikianlah harusnya suami terhadap istri termasuk kepada keluarga. Maka seorang laki-laki digambarkan sebagai seorang yang bertanggung jawab, sebagai seorang pekerja keras, dan tentu juga sebagai seorang imam, pemimpin di dalam keluarga. Tadi pagi setelah ibadah ada pemuda yang tanya kepada saya, Pak saya mau tanya, saya bilang. Jadi ngobrol kami, dia tanya bagaimana dengan fenomena ini yang nanya kepada saya belum punya pacar dan belum menikah. Ya udah pasti ya, masa udah menikah terus punya pacar juga, nggak mungkin ya. Dia masih umur 23. Lalu dia bertanya, banyak fenomena yang terjadi sekarang bisa itu istri karirnya lebih moncer atau lebih cepat ya. Peningkatan karirnya, pemasukan income-nya bisa lebih tinggi istri daripada suami. Ya. Atau istri lebih pintar otaknya secara intelektual daripada suami. Bagaimana itu Pak? Ya, bagaimana? Nah, nanti lanjutannya ada penjelasannya. Ya. Nah berikutnya ini, bagaimana agar rumah tangga harmonis? Ini tadi jawabannya. Ya. Prinsip saling. Nah, saya tambahkan sebagai standar minimal. Ya, kalau di sekolah nih dibilang KKM, kriteria kelulusan minimal. Loh kok bisa minimal? Iya, ya. Kalau mau disebut keluarga harmonis harus ada ini. Tapi kalau mau lebih tinggi lagi, ya, lebih tinggi lagi bisa ditambahkan. Ya. Yang pertama harus saling mengasihi. Nggak mungkin yang satu doang. Ya, maka yang paling indah adalah sama-sama saling mengasihi. Istri menghormati suaminya, suami mengasihi istrinya. Orang tua tidak membangkitkan kekecewaan, kepahitan di dalam hati anak-anaknya, dan anak-anak tidak membuat orang tua marah kepada mereka dengan cara hormat dan tunduk taat kepada orang tua. Lalu apa? Saling mengampuni, ya. Ini juga tadi pagi udah dibahas, ini berat. Saling mengampuni itu berat. Ya. Kalau kesalahannya suaminya lupa jemur handuk, ya kadang-kadang bukan suami, kadang-kadang istri juga. Enggak tentu ya. Biasanya di rumah tangga ada aja yang suka lupa ya kan. Lupa jemur handuk, habis
mandi digantung di kamar mandi, di toilet misalnya. Atau lupa bereskan tempat tidur, cepat-cepat pergi, ya. Atau ada yang pulang sekolah, kaos kakinya nggak dirapikan, sepatunya di sini, kaos kakinya di sana, ya. Karena semangat pulang ya, jadi lupa merapikan. Ya kalau yang remeh-temeh ini enak mengampuninya. Ah udahlah tutup mata aja, ya. Tapi kalau yang berat-berat, waduh, susah dijawab, ya. Susah dijawab. Apalagi kalau sampai tahap penganiayaan berat, ya kan? Saya sudah singgung ketika 2 minggu lalu, ya hamba Tuhan menganiaya istrinya, ya udah jadi tersangka itu hamba Tuhan tersebut. Lalu perzinahan, percabulan, wah ini banyak yang jadi perdebatan sampai sekarang karena ada ayat firman Tuhan kan dibilang kecuali karena zina, wah. Kecuali karena zina, kapan dia zina nih supaya saya bisa pisah sama dia. Iya, jangan-jangan ada yang nunggu gitu, gawat itu. Kalau itu korslet otaknya namanya. Ya. Maka jalan satu-satunya ya mengampuni. Tentu mengampuni di sini bukan mengampuni karena menyerah. Ya udah dah, mengampuni dah, bingung mau apa lagi. Itu bukan mengampuni namanya, itu apa boleh buat. Ya, kepentok, nggak ada jalan lain, itu jalan terakhir. Sebenarnya ini jalan pertama. Kalau langsung kepada ini, keharmonisan akan tetap terjaga. Ya. Dan tentu pengampunan harus dibalut dengan kasih. Ya. Seperti Tuhan Yesus disalibkan, ya, dia mengampuni dosa, dia dengan kasih. Bukan bilang gara-gara kalian semua ini saya jadi disalibkan. Ya. Demi kalian semua, tahu gak kalian? Itu namanya bukan dengan kasih. Tapi benar-benar tulus, ikhlas, rela berkorban. Ini sikap ini harus ada di dalam keluarga. Kalau mau rumah tangga menjadi harmonis atau semakin harmonis atau tetap harmonis. Harus ada. Dan saling menerima. Nah ini kunci juga di awal. Makanya di awal nikah pasti janji nikah dibilang. Akan tetap mencintaimu dalam sehat, dalam sakit, dalam kelimpahan, dalam kekurangan. Ya, di dalam suka, di dalam duka, ya, bukan ringan kita jinjing bersama-sama, berat urus diri masing-masing, nggak gitu, ya, nggak begitu. Harus saling menerima, bukan berarti nggak perlu memperbaiki diri. Nah ini jangan salah, ya, saling menerima bukan saya kan begini, ya, saya memang nggak rajin, saya memang nggak suka kerja dari dulu, ya. Jadi kamu harus terima saya apa adanya. Wah ini namanya menghindari tanggung jawab, ya. Bukan begitu. Bukan begitu konsepnya. Ya. Tetapi dengan yang tidak disengaja dia saling menerima. Seraya kita masing-masing memperbaiki diri. Maka yang terbaik jangan tuntut pasanganmu tapi tuntut dirimu sendiri. Tuntut dirimu sendiri supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Supaya menjadi suami yang upgrade, versi upgrade. Istri juga versi upgrade, lebih baik, lebih dari hari ke hari. Saling menghormati, saling menghargai. Ya, walaupun tadi pertanyaan anak muda itu terbalik-balik. Ya, kadang-kadang istri lebih bagus karirnya. Ya, karena zaman dulu, zaman Alkitab hampir semua ibu-ibu di rumah. Ya, bapak-bapak makanya selama ribuan tahun posisi wanita banyak lebih kasihan daripada pria. Pria cenderung karena dia satu-satunya sebagai breadwinner di dalam keluarga pencari nafkah, maka banyak penyalahgunaan kekuasaan oleh pria-pria. Ya, abuse of power. Maka ketika ada gerakan feminisme, maka bukan hanya mau selevel, bahkan cenderung mau kalau bisa kita kalahkan laki-laki. Ya, ada semangat yang menurut saya udah berlebihan. Nah, maka inilah penting. Bagaimana ketika istri mungkin lebih pintar, mungkin studinya lebih tinggi, dan bisa jadi juga punya income lebih besar, bagaimana dia tetap menundukkan diri kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, suami adalah kepala istri. Dia imam dalam rumah tangga. Ini bukan perusahaan TBK, ya kan? Siapa pemegang saham mayoritas, dia yang menentukan arah. Wah, kadang-kadang kita pikir keluarga udah kayak perusahaan. Siapa pemegang saham mayoritas di rumah tangga ini? Ya, atau siapa yang banyak duitnya di sini?
Ya. Siapa yang pemegang saham mayoritas, dia yang mengendalikan. Ya. Apalagi bisa jadi laki-laki karena merasa kalah income, ya, akhirnya dia begitu takut sama pasangannya. Karena dia bilang, saya kalah penghasilan sama dia. Ini konsep yang keliru. Makanya ini gampang ngomongnya, ya, tapi menjalaninya gak mudah. Saling memotivasi. Itu juga tadi saya bilang, bagaimana kalau suami tidak lebih rohani daripada istrinya. Ini juga banyak terjadi. Ini juga banyak terjadi. Saya juga katakan kepada anak muda itu, saya bilang, jujurly, honestly speaking, istri saya lebih rajin berdoa daripada saya. Ya. Saya nggak bisa berdoa kepanjangan, nggak bisa. Ya. Dari kecil, tapi istri saya tetap dorong, kamu imamnya. Ya. Kamu imamnya, bukan kamu imamnya, cepat berdoa, nggak begitu ya. Kalau itu namanya suami takut istri, bukan. Tapi dia motivasi, ya. Walaupun istri saya memang lebih rajin berdoa daripada saya sendiri. Kalau doa udah pasti panjangan dia daripada saya, ya. Udah pasti, ya. Udah pasti. Dengan pokok doa yang sama, suruh berdoa spontan, pasti panjangan dia minimal 2 kali lipat. Minimal 2 kali lipat. Walaupun kita bilang doa panjang belum tentu rohani. Ya iya juga. Tapi doa pendek juga belum tentu rohani juga. Ya, percayalah. Ya, itu karena harus berdoa maka orang berdoa. Nah, kalau kita mau naik kelas, saling ini harus dipahami bukan 50-50. Ya. Kadang ini 50-50. Ya kan? Separoh-separoh. Kalau enggak, kamu tidak mendapat hormat yang kamu perlukan. Atau kita bilang, saya tidak mengasihi kamu sesuai takaran. Karena kamu juga tidak memberikan yang selevel dengan yang saya harapkan. 50-50. Ya. Jadi walaupun ini half-half, kadangkala ini ada better half, ada lesser half. Ya, sama lah kayak makan, emangnya porsinya sama semua kan enggak. Ya. Ada yang 3 sendok nasi udah kenyang. Ada yang 3 kali nambah baru kenyang. Ya. Jadi yang mana yang ukuran kenyang? Enggak mesti sama persis kalau ditimbang, ya. Maka siapa yang lebih kuat di dalam satu hal, ingat enggak ada manusia yang sempurna di dalam segala bidang, enggak ada, ya. Enggak ada. Mungkin yang satu lebih gampang meledak, yang satu lebih tenang, ya. Ini biasanya satu paket, ya. Kalau orang kerjanya cepat, makannya cepat, geraknya cepat, mikirnya cepat, marahnya cepat, itu udah satu paket, ya. Tapi kalau orang sabarnya minta ampun, itu biasanya juga kerjanya lelet, termasuk mandinya lelet, itu juga satu paket. Ya. Nggak ada yang kerjanya cepetnya luar biasa, kayak militer, tapi sabarnya luar biasa kayak konselor. Ya. Orang gitu cuma ada 2, satu udah mati, satu belum lahir. Jadi jangan cari jodoh kayak gitu, itu mimpi, ya, mimpi di siang hari, ya, sore hari. Kalau sekarang nggak ada, ya. Maka kita jangan konsepnya begitu, kalau nggak ribut terus, ya, ribut terus. Kamu belum sesabar kemarin, ya. Ya tentu orang yang sabar dari cetakan dari sononya, ya orang bilang ya kalau di dalam temperamen itu kan ada yang plekmatik itu cenderung lebih sabar, nggak dia apa-apain, nggak Kristen pun dia lebih sabar, ya, karena udah cetakannya begitu, ya. Karena itu jangan yang tadi saya bilang, makanya saya bilang ini prinsip saling ini, yang 50-50 itu minimal, ya, minimal nggak ribut, termasuk tadi mengampuni, ya kan, minimal nggak ribut, tapi mengampuni harus dibalut, didasarkan, dimotivasi oleh kasih, ya. Saling menerima bukan berarti bebas terserah mau ngapain aja terserah, ya bukan, tapi di standar apa adanya dia sekarang kita terima. Tapi yang paling baik adalah koreksi diri masing-masing, memperbaiki diri masing-masing. Ya, supaya meningkat terus. Wah itu yang paling indah. Ya. Tapi ada orang yang agak-agak bebal, harus dibilangin baru ngeh. Ya. Harus dibilangin baru ngeh. Kalau gitu sampaikan dengan baik. Ya. Dengan tetap menghormati. Ya. Cara menyampaikan ini penting, harus latihan. Ya, nggak ada dalam 1 malam jadi, nggak ada, 1 tahun pun kurang, ya, 1 tahun pun kurang. Dengan maksud yang sama, dengan penyampaian yang berbeda,
responnya bisa beda. Ya, responnya bisa beda. Misalnya, ya, suami istri atau orang tua dengan anak. Wah, anakku, tahun lalu kamu yang nilainya nggak cukup untuk lulus, cuman ada 2. Ya. Sekarang ada 1, mantap. Semangat lagi biar ini. Atau ini gimana sih, ini udah 1 tahun masih ada juga yang nggak lulus nilainya misalnya. Maksudnya sama, caranya beda. Yang satu bilang, respon yang satu, saya akan lebih semangat, Pi, ya, atau mamiku merepet melulu kerjanya, ya. Akhirnya yang ditangkap merepetnya, ya, bukan saya harus lebih rajin. Nah, maka ini penting, ya. Jadi saling ini minimal, tapi walaupun mungkin kita kerja lebih banyak atau kita effort lebih besar, jangan iri sama pasangan kita, jangan iri sama orang tua, sama anak kita. Kita lakukan bagian Tuhan. Jangan lupa tadi doa, ya. Lalu campur tangan Tuhan, itu faktor-faktor yang di luar kendali kita. Itu yang penting kita minta terus kepada Tuhan. Ya. Yang terakhir, membangun komunikasi dengan bahasa cinta yang sesuai. Ya, ini udah terkenal sekali. Saya di ibadah tengah minggu pun udah pernah sampaikan. Ada 5 bahasa kasih, ini saya baca buku waktu saya kuliah dulu. Ya. 5 bahasa kasih, 5 love languages. Words of affirmation, kata-kata yang menguatkan, lalu menerima hadiah. Yang ketiga adalah tindakan, ya. Tindakan maksudnya bantu ngurus rumah, bersihkan rumah, beres-beres dan macam-macam. Quality time adalah waktu yang berkualitas, dan yang kelima adalah physical touch. Saya mau tambahkan, ini buku ini ditulis tahun 1992, ya, oleh Gary Chapman, seorang konselor pernikahan. Ya, dia pelayanan dari tahun 80-an, lalu tahun 92 dia menulis buku. Dan laris sekali. Ya, tapi saya baru baca bukunya sekitar tahun 2004-2005. Ya, dan ini ada penelitian terbaru berdasarkan tulisan atau research dari Gary Chapman. Ya, sebuah lembaga bernama Truity melakukan riset kepada, kalau saya tidak salah ingat, 500.000 orang. 500.000 orang, banyak ya respondennya ya. Coba kayak yang elektabilitas capres, cagup. Waduh, itu paling 1.000 responden aja udah lumayan ya. Ini 500.000. Lama dia melakukan riset dan baru dipublish tahun 2022. Ada 7 dan mirip-mirip sebenarnya ya. Ada 7, nah ini 7 modern love styles ya. Tahun 2022 yang pertama adalah activity. Ini mirip mirip quality time, tapi aktivitas bersama. Bisa sambil healing, bisa di tempat kerja, bisa di mana saja. Tetapi maksudnya mengerjakan suatu kegiatan bersama-sama. Ya. Bukan sekedar menyenangkan pasangan, tetapi juga dia melatih diri untuk menyukai. Ada yang bilang suka bisa karena biasa, suka karena bersama-sama. Nah ini, atau mungkin pasangan untuk lebih supaya kita punya waktu bersama-sama lebih, bagaimana kalau kita belajar skill baru bersama. Ya. Ada jemaat cerita sama saya, sekeluarga belajar drum. Wah, keren. Ya. Jadi itu di mana? Di rumah, bukan liburan. Ya, jadi ini kayak quality time, tapi mengerjakan aktivitas bersama-sama dengan satu intensi supaya togetherness, kebersamaan. Ya, kebersamaan. Karena kalau namanya les berarti rutin, ya kan? Bukan jarang-jarang setahun sekali, enggak rutin. Lalu appreciation. Appreciation ini mirip words of affirmation. Ini bersifat kata-kata. Latihan. Nah, ini kebutuhan kita akan hal-hal ini beda-beda, ya. Beda-beda. Appreciation ini memuji untuk termasuk hal-hal kecil, tapi juga enggak lebay, ya. Wah, istriku tercantik di Asia Tenggara misalnya. Wah, elah, itu agak lebay ya kalau itu. Ya. Jadi misalnya, wah, pilihan busanamu hari ini ke gereja pas banget. Ya. Matching banget. Ya. Gitu. Itu appreciation. Ya, ada orang yang punya kebutuhan akan hal ini lebih. Nah, ini terkait kata-kata. Ya, lalu
Emosional. Emosional ini emosi. Ya, emosi. Ada bisa kebersamaan melakukan kegiatan bersama tapi nggak ada rasa. Ya udahlah, saya menghargai kamu, kamu kepala keluarga, udahlah, suka-sukamu saya ikut aja. Ya. Kegiatan yang kamu suka ya saya jalani, tapi nggak ada koneksi di dalam yang mengandung emosional. Ini bisa dirasakan oleh pasangan. Dia cuman pura-pura menghargai. Dia cuman pura-pura menyukai kegiatan ini, padahal enggak. Ya. Jadi ini emosional ini penting, ya, supaya ada gregetnya. Ya. Lalu financial, nah ini jangan salah paham. Ya. Financial ini terkait juga mirip receiving gifts, menerima hadiah, tapi ya dia lebih generous, lebih murah hati, ya, lebih murah hati. Ya misalnya mungkin belikan sesuatu untuk istrinya, untuk anaknya. Ya. Ini makin modern kesini makin banyak nih love language-nya financial. Ya. Bahkan sampai salah, sampai overdosis. Ya. Papa mama sibuk nggak apa-apa, ya, nggak nelpon juga nggak apa-apa. Yang penting transferannya lancar. Wah kalau ini bukan lagi love styles, ya. Ini udah salah paham namanya, ya. Ini udah mementingkan financial di atas segala sesuatu. Bukan itu. Tapi maksudnya ada yang generous, kan ada yang teliti sekali. Wah ini boros sekali gini. Ya kalau memang budget terbatas sekali, ya itu memang harus dilakukan. Tapi katakanlah kita punya keleluasaan financial, ada orang yang susah banget ya, menggenggam sekali. Ya, ada seorang keluarga, ya, begitu. Padahal penghasilannya besar, tapi anaknya untuk ikat rambut pakai karet gelang itu gitu loh. Kita ngelihatnya, ya kalau memang nggak ada budget nggak memungkinkan, ya apa boleh buat, ya. Ini tapi di tengah keleluasaan financial dia bisa beli yang ratusan kali lebih layak. Jangan bilang dulu untuk branded, bukan. Ini untuk ikat rambut anak kalau pakai karet gelang itu. Ngeliatnya kesian gitu kan. Kesian, padahal mampu. Jadi ini bahasa financial. Ya, bagaimana kita di satu sisi kita harus ketat, mengatur dengan wise, secara keuangan, tetapi juga tidak menghilangkan poin yang namanya generosity. Ya, baik kepada keluarga, baik kepada pelayanan, kepada karyawan, kepada perusahaan. Ya, ini salah satu lifestyles. Lalu intelektual. Ya, ini juga tentang apa? Ada orang yang senang sekali diskusi. Ya, senang sekali diskusi. Ada yang nggak senang, baru mau ngomong 3 menit udah bilang udah intinya apa? Ya, ada orang gitu kan? Tapi ada orang dengar 2 kalimat, dia tanya, kenapa dia pandangannya gini? Dia gali lagi. Ini intelektual. Ya, intelektual. Bukan berarti IQ harus tinggi, enggak. Ya, dia senang pikirannya dihargai. Dan dia senang menganalisa pendapat atau pemikiran orang lain. Ya. Lalu ada physical. Physical ini kontak fisik. Ya. Ada orang senang. Ya saya pernah cerita juga anak saya yang kecil itu senang kalau tidur dia harus nempel. Ya nempel sesuatu. Makanya nanti kalaupun katakanlah saya atau maminya temani dia tidur, pertama nanti kita udah tutup mata atau dia udah nempel. Ya, itu mungkin bawaan. Ini dia punya love language-nya ini physical touch. Ya. Dia senang, dia merasa disayang. Ya. Ada orang yang tidur nggak mau kesenggol, malah nggak bisa tidur, ya kan? Sono dikit, susah tidur saya, ya. Ada yang begitu, bukan berarti karena nggak sayang sama pasangan, bukan. Ada orang yang memang udah gitu dari sananya dia suka, kalau tidur itu maunya lega, ya kalau bisa tangannya begini nggak kena apa-apa, ya. Ada yang begitu. Ada yang praktikal ini mirip acts of service, ya, mirip. Ada kemiripan. Kadang-kadang saya pikir ini pakai bahasa beda-beda padahal itu juga ya. Cuman biar ini baru ya, biar asik. Ini ada nilai kebaruannya, novelty. Ya, padahal mirip-mirip ya, mirip-mirip. Praktikal. Ya. Kadang pria merasa saya udah kerja keras setengah mati, pergi subuh, pulang malam, enggak pernah lihat matahari. Wah, dulu ini luar biasa nih.
Ya, nggak pernah lihat matahari. Jadi merasa rumah tangga itu bukan urusan saya. Ya. Itu urusan istri saya. Ya. Ada kalau sekarang sih banyak pakai ART ya karena sama-sama sibuk. Nah, tapi ada hal-hal yang praktikal di rumah bisa suami membantu istri. Wah, mereka merasa dihargai. Ada yang nggak perlu dibantu, dipuji aja. Wah, rumah hari ini jauh lebih bersih daripada biasanya. Waduh. Tapi tergantung orang ya, ada yang senang, ada yang marah gitu. Maksudmu kemarin-kemarin kotor terus. Waduh, akhirnya bukan merasa dipuji malah kesel dia. Ya. Jadi ini komunikasi sangat penting. Maka semakin kita mengenali bahasa kasih dari pasangan, dari anak, sebenarnya ini berlaku umum. Untuk kita di dunia marketplace juga mirip. Ya, lihat customer, kayaknya gayanya begini-begini. Oh dia masuk, ini orang marketing jago nih begini-begini nih. Ya. Orang calon customer model begini, pendekatannya begini. Wah ini ada kaitannya, semuanya kait mengait, bukan hanya dalam rumah tangga. Tapi ini tema rumah tangga, tentu dalam rumah tangga kita. Ya, terapkan, lakukan bagian kita, lalu biarkan Tuhan, kiranya Tuhan beranugerah, cabur tangan, walaupun kita mungkin memberikan effort tidak standar yang secukupnya, tapi kalau ada anugerah Tuhan, itu bisa. Bisa. Sebaliknya, ada Tuhan mau punya rencana khusus untuk kita udah setengah mati memberikan yang terbaik, kok kayaknya pasangan, orang tua, anak kok kayaknya nggak memberikan penghormatan yang saya butuhkan. Nah, itu mungkin Tuhan punya satu maksud khusus bagi kita. Yang penting kita lakukan bagian kita, itu dulu. Daripada tuntut pasangan, daripada tuntut anak, daripada tuntut orang tua, tuntut diri sendiri. Ya. Otokritik selalu cara terbaik. Selalu cara terbaik. Tapi kalaupun pasangan kita tidak otokritik, orang tua atau anak kita tidak otokritik, kita menyampaikan masukan dengan dasar kasih, motivasi untuk membangun. Sampaikan, nggak apa-apa. Ya, baik, saya cukupkan sampai di sini. Sekiranya ada pertanyaan, maksimal 3 pertanyaan. Maksimal, minimal tidak ada pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan? Tadi di awal khotbah Bapak Glenn dikatakan orang saleh dan takut akan Tuhan. Yang saya ingin tanyakan itu, apakah bagaimana orang yang saleh itu seperti apa? Kalau yang takut akan Tuhan kita tahu ya, tapi kalau orang yang saleh itu apakah orang yang saleh dan orang yang takut akan Tuhan itu apakah dia otomatis menjadi seseorang yang bijaksana? Ya, itu pertanyaannya. Baik, terima kasih. Ya, saleh yang tadi saya katakan, orang yang saleh dalam tanda kutip kelihatan saleh belum tentu takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia adalah orang yang saleh. Ya, misalnya orang yang rajin berdoa, belum tentu dia orang yang takut akan Tuhan. Ya, belum tentu, ada yang karena kebiasaan dari kecil begitu. Akhirnya dia berdoa mekanis kayak otomatis saja. Ya, gitu. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan, dia akan rajin berdoa. Atau dia akan kelihatan secara aktivitas juga kelihatan. Gitu. Kelihatan. Jadi nggak mungkin orang takut akan Tuhan tapi jarang banget ke gereja misalnya. Jarang banget berdoa. Nah itu tanda tanya besar. Ya. Tapi kalau kaitannya lagi dengan kebijaksanaan, wah ini juga nggak mudah. Sampai kepada level kebijaksanaan ini juga perlu anugerah Tuhan. Ya. Ada banyak orang yang begitu jenius, begitu pintar bisa menyandang gelar akademik banyak, tapi mengambil keputusan termasuk secara spesifik di dalam keluarga keputusannya buruk. Ya. Bisa. Ya. Bisa. Saya pernah tahu ada seorang konselor pernikahan, seorang dokter psikologi, dia juga pelayanan, dia khotbah juga di gereja tapi pisah sama suaminya. Ya, bisa. Nah, karena ini enggak otomatis, ya. Jadi ini case by case dan ini
berkembang. Ya, wise ini beda dengan pinter kan. Nah, kebijaksanaan ini memang butuh anugerah Tuhan, butuh kedekatan dengan Tuhan, dan sikap takut akan Tuhan yang terus menerus. Nah, ini hal yang penting dan ini harus terus dilatih. Ya, semakin kita berupaya, semampu kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kita tetap minta Tuhan tolong berikan bijaksana. Supaya saya mengambil keputusan-keputusan dalam hidup saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu namanya bijaksana. Bijaksana kita yang mencari kehendak Tuhan. Nah, ini nggak gampang, ya, nggak gampang. Seorang yang katakanlah dia udah kelihatannya 20 tahun terakhir bijaksana, bisa nanti di ujung nggak bijaksana. Karena satu case tertentu dipengaruhi situasi dan kondisi, akhirnya dia salah jalan, bisa, ya, bisa. Karena itu ini enggak jawaban hitam putih yang simple, ya, tapi proses. Maka yang penting kepada diri kita terus berupaya hidup takut akan Tuhan, terus mendekatkan diri kepada Tuhan, kita membangun kehidupan yang lebih dan lebih saleh lagi, diharapkan kita semakin bijaksana. Ya, belum tentu orang umurnya makin banyak makin bijaksana, belum tentu. Ya, tentu juga orang muda lebih bijaksana, lebih belum tentu lagi. Biasanya berdasarkan banyak pengalaman, orang akan bilang ngambil hikmahnya, ya, ngambil hikmahnya. Mungkin itu yang bisa menjadi jawaban saya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ya, di depan. Ya saya mau tanya mengenai tadi bagian yang ada suami, istri, anak itu. Kan seolah-olah kita anggap itu kelihatannya seperti hierarki ya, kayak orang banyak anggap juga suami itu ya di atasnya istri, istri di atas anak. Cuman kan tadi pastor bilang ya kurang lebih sebetulnya satu level ya. Nah cuman ya itulah pertanyaan saya, mungkin kayak tadi yang jemaat sebelumnya pernah tanya gitu, apalagi kalau zaman sekarang misalkan kayak yang istrinya itu yang lebih punya pengaruh lah atau mungkin lebih pintar atau apa itu. Nah itu menyikapinya tuh bagaimana, apalagi kan kalau di Alkitab disebutkan kayak suami itu ya adalah imamnya keluarga kan. Nah tapi bagaimana kalau di keluarga atau kelompok tertentu atau malah daerah tertentu yang budayanya tuh bisa dibilang matriarki begitu. Nah lalu kan kita sebagai orang Kristen apa kita harus melawan budaya itu kah atau ya bagaimana lah itu menyikapi yang hal-hal seperti itu gitu loh. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan praktikal. Ya memang ada daerah-daerah yang matriarki dan di budaya orang Israel memang patriarki, ya, memang patriarki. Dan walaupun konsepnya ideal, tapi sepanjang sejarah kalau kita baca, banyak penyelewengan, ya. Bahkan di zaman rabi-rabi, di zaman Tuhan Yesus saja bisa masak nggak enak, suami bisa menceraikan istrinya, gara-gara masak nggak enak doang, ya. Ada aliran yang begitu. Jadi di ayatnya ini ideal ya, tapi praktek keseharian banyak berbeda. Nah juga tadi bukan hanya tentang siapa yang menghasilkan uang lebih banyak, siapa yang karir lebih tinggi. Kadang juga ada pembawaan temperamen, ada orang yang lebih dominan, ya kan? Walaupun dia nggak lebih pinter, ya, tapi emang dia dominan. Ya kalau di psikologi kan ada bilang koleris gitu ya, koleris atau judging itu kalau psikologinya Carl Jung itu. Nah, bagaimana menyikapinya? Ya secara sederhana tentu prakteknya enggak sederhana. Secara sederhana kembali ke kitab suci. Ya, kembali ke kitab suci. Suami istri itu selevel, tapi ada yang ketua kelompok. Ya, memang kalau ordo itu yang aslinya tadi Tuhan itu ke bawah terus. Tuhan, suami, istri, anak. Ya. Tapi saya memikirkan karena sebenarnya di hadapan Tuhan suami istri itu selevel, maka tadi saya bikin begini. Ya. Suami dengan istri ke samping. Tapi dari Tuhan ke suami dulu. Ya kan? Baru suami ke istri ke samping, lalu di panah suami dan istri ada panah ke bawah, anak. Tapi ordo itu artinya cuma urutan. Bukan berarti siapa lebih hebat, siapa lebih berkuasa, siapa yang bisa ngatur siapa. Sebenarnya enggak begitu. Ya hanya memang kadang bahasa panah-panah ini bisa, ya kalau di organisasi bikin
garis putus-putus, itu cuman koordinasi, ada gitu-gitu kan. Nah, tadi saya pakai panah nyambung semua. Nah, bagaimana bisa menempatkan diri? Ya, menempatkan diri. Satu case tadi saya cerita soal saya dan istri saya lebih semangat kalau doa. Ya, lebih semangat. Tapi dia tahu saya kepala keluarga, saya imam, maka dia suka minta doakan. Kadang-kadang disuruh tumpangkan tangan di atas kepala. Ya, saya sebagai orang yang latar belakang memang dari gereja tua, istilahnya nggak ada tuh doa tumpang tangan tuh nggak ada. Jadi kadang-kadang tangan saya sampai ditarik sama istri saya, doakan begini gitu loh. Ya tapi ya dia seneng gitu, ya udah ikutin aja walaupun awalnya nggak nyaman. Ini nggak gua banget nih gitu istilahnya kalau anak zaman sekarang bilang kan. Nah, tapi dikembalikan kepada firman Tuhan. Nah kalau di konteks adat yang matriarki, ya kalau nyari jalan tengah, ini pendapat saya, bukan doktrin ya, ini sosial. Di adat jalanin aja matriarkinya, tapi di rohani tetap imam. Ya, adat matriarki kan di Indonesia paling satu daerah aja kan, satu daerah, dan itu bukan daerah Kristen, tapi pun di daerah yang melakukan adat matriarki itu secara rohani imam pun tetap suami. Ya, hanya di adat ya yang menjadi kayak kepala keluarga itu yang melamar itu perempuan gitu kan, perempuan melamar laki-laki karena emang adatnya begitu, tapi tetap di keluarga kita terapkan firman Tuhan. Ya, tadi kita bersyukur kita patriarki semua. Gitu kan. Ya, jadi kembali ke firman Tuhan. Betapapun enggak mudah ya, ini butuh kalau menurut saya seumur hidup. Nah, seumur hidup. Ya, harmoni itu terus harus di-maintain. Kita harus kerja keras supaya dipelihara dan itu enggak statis. Makanya tadi statement saya bilang enggak statis, itu naik turun. Makanya saya bilang tadi foto-foto itu bukan keluarga harmonis, itu yang lagi harmonis hari itu. Atau pada saat mau foto itu lagi harmonis. Ya, nggak tahu 1 jam sebelumnya, 1 jam setelahnya nggak tahu kita. Ya, karena itu ya kita terus berupaya lah kembangkan. Ya, dan harmonis itu nggak ada selesainya. Terus gitu. Ya, terima kasih. Itu jawaban saya. Satu lagi kalau ada yang mau tanya. Oh, silakan. Pak Kris. Ya, terima kasih Pak Galen. Jadi satu keluarga yang harmonis ini sekarang misalkan contohnya saya ambil meliputi 3 generasi. Ada kakek nenek, anaknya yaitu orang tuanya, dan cucunya gitu. Nah cucunya ini kebetulan ada beberapa, ada laki ada perempuan, dan dia cukup dekat dengan sang kakek dan nenek itu. Ya, nah kadang-kadang dia nginap bersama-sama, spend time cukup banyak dengan si kakek nenek cucu ini dan disayang. Nah untuk mencapai keluarga yang harmonis ini kadang-kadang ada yang cucunya karakternya ada yang keras, ada yang baik juga ada gitu ya. Nah sampai seberapa jauh untuk mencapai keluarga yang ideal atau yang harmonis ini keterlibatan atau tanggung jawab si kakek nenek ini untuk mendidik si sang cucu itu gitu. Untuk tujuannya baik, untuk mencapai keluarga yang harmonis itu. Sedangkan dia juga ada orang tuanya kan, masih ada orang tuanya si cucu itu ya. Begitu. Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Makasih. Mudah-mudahan nggak salah paham saya nih. Dari tadi informasi yang diberikan, ya ada 3 generasi yang saya tangkap, lalu cucu dekat sama kakek nenek, lalu bagaimana untuk nurturing anak ini gitu ya, biar bagus karena cucu pun modelnya beda-beda gitu kan. Ada yang mungkin lebih kalem, introvert, ada yang lebih ekstrovert, ada yang lebih mungkin emosinya lebih swing gitu kan. Bagaimana? Ya kalau jawaban sederhananya libatkan orang tua. Karena kecenderungan, ya saya belum punya cucu ya, sebenarnya belum punya pengalaman, tapi dari apa yang saya observasi, biasanya orang tua yang begitu ketat, misalnya didik anak ini, waduh schedule-nya diatur dengan begitu ketat, ya. Begitu dia jadi opa oma, dia nggak terapkan yang sama cucu biasanya, ya lebih sayang cucu gitu kan. Kalau nelpon anaknya pun, gimana kabar cucuku gitu kan, bukan lagi anaknya yang ditanya gitu.
Maka banyak cucu lebih senang di tempat opa oma daripada di rumah papa mama. Ya, karena pasal-pasal di hukum Tauratnya lebih banyak itu. Biasanya begitu, ya kan? Kayak saya pengalaman dulu kalau pulang kampung di Sumatera Utara, itu kalau papa mama jangan makan permen nanti gigi rusak gitu kan. Cobalah sama opung saya, udah jangan kasih tahu papa mama. Itu pasti dibilangnya. Ya. Jadi cucu seneng karena dia belum tahu, belum dewasa ya kan. Nah, dari saya dari perspektif saya dulu waktu kecil. Seneng gitu. Lalu dikasih sangu lah, dikasih angpau. Jangan bilang-bilang sama papa mama, bilang gitu ini buat kamu ya. Jadi ya kita happy-happy aja sebagai cucu. Tapi kalau sebagai untuk nilai-nilai yang paling ideal adalah kakek nenek ini mentransfer nilai-nilai itu kepada anaknya. Supaya anak-anak mendidik lagi anak-anaknya lagi. Ya, atau kepada cucu kita. Kita bisa nggak langsung? Bisa, tapi jangan jadi kita menjadi dalam quote unquote jadi orang luar yang malah bikin jadi kacau dengan orang tuanya sendiri. Memang itu papamu itu dari kecil dulu yang susah begini. Waduh, makin dia nggak suka sama papa mamanya, makin dia favorit sama kita, atau kita sebagai kakek nenek. Nah, maka bagaimana mereka di ini ya belajar, misalnya mereka curhat, papa nggak boleh. Ya, bilang, papa mama pasti ada reasonnya, pasti ada alasannya. Nggak mungkin sesuatu yang buruk. Misalnya saya sebagai kakek nenek lah, dulu mendidik papa mama kalian juga ketat, gini-gini, mereka komplain juga. Gitu. Orang kan maunya sesuka hati, yaitu kecenderungan manusia, apalagi anak-anak. Ya, tapi kakek nenek misalnya udah atur sedemikian rupa supaya apa? Kasih sayang ada, disiplin ada. Tapi pasti ada maksud baik di dalamnya, gitu. Ini sih sebenarnya bagus ya, curhat ke kakek nenek daripada ke tetangga. Wah, ini lebih repot lagi. Apalagi kalau dia nanti lebih curhatnya ke teman-teman pergaulan, kalau pergaulannya baik, kalau nggak baik. Ya. Nah, zaman sekarang kan, waduh, makin gawat. Maka kalau dekat sama kakek nenek bagus, tapi jangan sampai kakek nenek yang lebih dominan di dalam pendidikan daripada orang tuanya sendiri. Ya, kalau dalam tanda kutip kita sebagai kakek nenek, anak kita quote unquote kayak mau lempar pendidikan untuk anak mereka kepada generasi kakek nenek, ya harus take effort lebih sih si orang tua ini, karena harusnya mereka yang paling in charge di dalam pendidikan anak-anaknya. Gitu. Paling kita bisa ngasih advice, tapi jangan sampai yang generasi tengah ini jadi tanggung jawabnya jadi lebih sedikit daripada generasi kakek nenek. Gitu. Saya pikir itu jawaban saya, mudah-mudahan menjawab. Ya, kalau belum puas nanti kita lanjut setelah ibadah. Ya, sambil fellowship. Ya, baik, demikian kita bersatu di dalam doa.